Kita ke informasi IHSG yang masih bergejolak pada perdagangan sesi pertama hari ini. Sempat mencapai 6.092 atau berada di zona hijau, tapi pada jeda siang kembali turun 0,33%. Perdagangan IHSG pada Rabu siang ini ditutup melemah ke level 5.900 pada Rabu siang. Pada jeda siang ini, IHSG mencatatkan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,8 miliar dengan nilai transaksi 6,27 triliun rupiah. Hingga penutupan sesi 1 tercatat 283 saham menguat, 317 melemah, dan 184 stagnan. Padahal pada pembukaan bursa pukul 9.12 waktu Indonesia Barat, IHSG sempat naik 77,86 poin atau 1,3% ke level 6.074. Nilai transaksi pada pagi telah mencapai 1,69 triliun rupiah yang melibatkan 2,34 miliar saham dalam 136.096 kali transaksi. Sebanyak 280 saham berada di zona hijau, 150 turun dan 179 tidak bergerak. IHSG dan sebenarnya apa yang membuat IHSG naik turun? Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah. Selamat siang Ardan, bisa Anda informasikan saat ini posisi IHSG saat pembukaan sesi kedua siang ini seperti apa? Ya Naila, setelah tadi dibuka pada sesi pertama berada pada zona hijau, saat ini di pembukaan sesi kedua IHSG dibuka fluktuatif begitu, dan untuk mengetahui bagaimana datanya ataupun pergerakan saham pada sesi kedua hari ini kita akan memperlihatkan datanya kepada Anda Naila dan juga pemirsa, di mana saat ini IHSG bergerak melemah di level 0,33% atau melemah setara dengan 17 poin ke level 5.978. Saat ini nilai transaksi yang terjadi sudah ada sebanyak 6,7 triliun. Kemudian untuk volume saham yang diperdagangkan ini sudah ada sekitar 10 miliar dan frekuensi transaksi yang terjadi ada sebanyak 723 ribu saham ataupun transaksi. Dan terdapat ada 279 saham yang menguat, kemudian ada 309 saham yang emiten yang melemah, serta ada 195 emiten yang stagnan. Dan tentunya sentimen global ini masih menjadi faktor utama pada perdagangan hari ini, di mana para analis mengatakan tarif timbal balik ataupun tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih menekan perdagangan saham global. Dan pada sesi pertama tadi, IHSG sebenarnya dibuka melemah tipis sekitar 0,40% atau melemah sekitar 5.978. Kemudian rebound hanya dalam waktu kurang dari 1 menit dan berada pada level tertingginya ini berada di 6.092. Namun IHSG tadi seharusnya sempat ditutup melemah 0,33% ke level 5.976. Tentunya analis pasar ini mengatakan rebound yang terjadi pada sesi pertama tadi disebabkan oleh sejumlah hal. Yang pertama adalah karena penegasan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan merespon kebijakan tarif resiprokal ini dengan negosiasi tanpa melakukan retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara. Kemudian kebijakan lainnya adalah penghapusan kuota impor serta praktek impor yang harus menyesuaikan dari kebijakan ataupun juga instruksi Presiden. Dan kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat mengatakan akan melakukan penyesuaian dalam regulasi pajak termasuk kepada biaya bea dan masuk untuk bisa memudahkan para pengusaha dalam melakukan ekspor dan juga impor. Dan meskipun memang tren rebound terjadi pada sesi pertama tadi, namun para investor ini dihimbau untuk bisa waspada karena masih ada beberapa sentimen global yang cukup berpengaruh. Di antaranya seperti suku bunga, kemudian juga tensi geopolitik, dan juga volatilitas harga saham ini masih terus tinggi, utamanya untuk sektor-sektor BUMN. Dan kemudian untuk nilai tukar rupiah sendiri tadi sempat tertekan dalam terhadap dolar Amerika Serikat, di mana pada pembukaan pagi hari tadi kurs rupiah ini jatuh ke angka 16.911 per dolar Amerika Serikat, di mana sebelumnya ini berada di angka 16.891 per dolar Amerika.
Dan tentunya analis nilai mata uang ini mengatakan faktor dari tarif resiprokal ini masih menjadi sentimen utama karena kebijakan ini justru mengundang reaksi yang cukup keras dari sejumlah mitra dagang Amerika Serikat, diantaranya seperti China dan juga Kanada. Apalagi pada malam kemarin ini pihak dari Gedung Putih menyatakan akan mengenakan tarif kepada China ini sebesar 104%, dan tentunya ini mengundang reaksi yang cukup keras juga dari China yang akan melakukan retaliasi balasan kepada sejumlah produk-produk yang dikirimkan kepada China. Dan juga memang saat ini sejumlah investor masih menunggu dan menanti bagaimana hasil negosiasi yang dilakukan oleh sejumlah tim ke Amerika Serikat, di mana kalau memang nantinya pihak dari Gedung Putih ataupun pihak dari Presiden Donald Trump akan melunak, dirasa memang nanti akan mengundang sentimen positif dan mempengaruhi harga dari pergerakan saham. Demikian Naila, kembali kepada Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.